Oke, selamat tahun baru Sporters. Jumpa lagi sama gua David ya, sama teman gua di sana tuh. Ya, kali ini kita sudah Kedatangan tamu ya, kita sekarang formatnya baru, kita pakai teman lama kita, teman lama kita. Di tahun 2026 ini dengan semangat yang baru. Iya. Lembaran baru. Lembaran baru. Senyum dong, kenalan dulu siapa? Namanya tuh. Halo, gue Jamal dari Supporter Layar Kaca Indonesia. Ya, kalau memperhatikan sosmed kita udah pasti kenal dia lah ya. Ya, udah. Di... Makanya kan tadi gue bilang teman masa lalu Ya, kan. masa Karena lalu. emang dulu dia sering mampir kita, cuma nggak tahu cabut kemana nih. Betul, kita lagi sibuk juga ya kan buat naikin peringkat. Apa nih? Ngomongin mereka apa nih? Yang lagi nongkrong di 4 besar. Oh, iya. nggak usah panjang lebar, langsung aja. Ya. Ya, nah, ini kan kondisi lagi mendung nih ya kan. Sama-sama kayak kita juga tim kebanggaan kita tuh lagi pada mendung semua. Enggak, gue tetap aja, gue masih tetap optimis. Aduh, optimis. Gue nggak ada rombak pemain, apalagi pelatih. Kan gue kemarin Chelsea Maresca cabut kan. Ini aja nih, dari gue dulu aja kali ya. Nggak lagi boleh. Ntar dulu. ini mengagetkan. Entar dulu kalau urutannya yang di ini kan gua dulu. Tapi kan kan? topik yang mengagetkan di tim gua. Gimana Topik yang mengagetkan. Gimana gambrengnya? Nggak usah. Udah, ini kan topik yang mengagetkan adalah Eda. baru kemarin Kasih. Yang lagi yang panas aja dulu silakan. scroll Bukan yang panas, yang paling banyak bongkar-bongkar kan. Ya, boleh. Gua kemarin lagi scroll IG, tiba-tiba tim kebanggaan gue lihat MU mengupdate adalah ketendangnya Ruben Amorim. Aduh. Karena salah satu statement dia sebagai sebenarnya dia gue sukanya Amorim adalah dia mau mengkritik timnya, tapi pihak tim tidak menerima itu. Karena di salah satu apa namanya konferensi pers ya sebutannya, kalau Post match conference itu dia menyebutkan kalau sebenarnya dia menyindir timnya, tim apa sih sebutannya, manajemennya, hierarkinya, petingginya Iya. lah, petingginya. Dia tuh menyebut di sana bekerjanya adalah bukan pelatih, tapi dia adalah kepala manajer di sana. Sebenarnya keputusan Amorim melakukan itu karena yang gue tahu adalah dia meminta pemain dari pemain yang buat masuk ke tim MU, tapi tidak di ACC oleh tim Pemilik klub. Ya, pemilik klub. Gue nggak tahu entah di ACC atau enggak, tapi pemilik klub katanya menyanggupi. Tapi sampai Amorim sekarang keluar juga Nggak ada. Ya mungkin ada beberapa ACC, tapi masih ada permintaan Amorim beberapa pemain yang tidak dikeluarkan sampai sekarang. Gitulah, cukup mengejutkan aja. Maksudnya kemarin lagi cukup seri terakhir, posisinya di 5 sekarang. Di 5 ya? Di 6, sorry. Sorry. Wah, Ya, jangan tolong, naikin, jangan tolong naikin. yang 5 tersinggung nih. Kemarin di Aduh. posisi 6, tiba-tiba klub sebesar MU mengumumkan pelatih Ruben Amorim harus dikeluarkan. Sakit hati kali ya. Gue nggak tahu sakit hatinya mungkin karena pihak klub diserang atau gimana, mungkin ada nggak Soalnya abis konferensi pers kan. sakit Dikeluarin. hati atau seneng? pokoknya setelah pertandingan itu nextnya ada pengumuman itu. Iya. Itu langsung rame tuh di luar. Entah gue belum tahu nih infonya, katanya nextnya Darren Fletcher yang akan menggantikan interimnya. Tapi ada info lagi adalah oleh Solskjaer. Oleh. Tapi kita nggak tahu keputusan manajer untuk mengganti tahun ini. Kembali ke Padahal masa lalu berarti. Padahal makanya bahan masalah. kontraknya adalah 14 bulan. Dia kan masuk gabung tanggal kalau nggak salah November 2024. Sampai sekarang dengan tren kemenangan 25 kemenangan, 23 seri, 23 kekalahan, 15 seri. Cukup kacau ya, tapi menurut gua di peringkat 6 oke lah tahun ini. Lu mau tahu nggak kenapa Apa? kayak gitu? Intinya itu adalah lu jangan main-main sama atasan lu. Lu jangan main-main sama petinggi lu. Karena contoh di klub gua nih, Enzo Maresca ya kan. Kalau lu pada masih ingat komentarnya dia after sama juga post match setelah kemenangan sama Everton 2-0. Dia kan sempat ngomong bahwa ini adalah 48 jam terberat gua di klub ini. Itu kan ya dalam tanda kutip lu nyenggol atasan lu kayak nggak ada supportnya nih, nggak ada dukungannya nih, nggak ada backingannya. Ya karena kan kalau Chelsea kan gue liat bisnis. Nah, Lebih ke bisnis. nggak kalau gue ngelihatnya itu dari sisi itu yang tadi gue bilang, jangan
ngelawan atasan gitu loh. Karena kalau kalau atasan lu nggak suka ya lu mau menang mau apa juga. Tapi tipenya Enzo Maresca adalah tidak mau diatur. Kalau dia udah suka dengan pemain yang dia mainin yang gitu, dia bakal mainin itu terus. Jangan salah. Amorim juga gimana? Ayo. Dia bilang disuruh ganti formasi 4 back sampai sekarang masih 3 gitu kan. Kayaknya emang masalah kelas kepala doang kali ya. Iya, intinya gitu lah. Sebenarnya namanya semua pelatih juga pasti begitu, keras kepalanya. Tapi yang paling ngejutin sih MU kalau menurut gue, karena seharusnya dia bisa belajar dari Alex Ferguson ya. Maksudnya harus dari sang kakek ya? Ya, itu makanya kedatangan Ruben Amorim itu kan sedikit banyak membantu MU ya, dari peringkat 15 sampai sekarang ke 6 gitu. Cuman masalahnya manajemennya kayak kurang belajar dari masa lalu. Gara-gara komentar itu, intinya tuh lu jangan nyinggung atasan lu, udah itu aja. Sebenarnya kalau dibilang dia kerja aja ya. Iya, intinya kalau MU kan Amorim gue lihat wah trennya lagi bagus nih. Dia lagi meskipun imbang 2 kali kan, itu menang kemarin kan menang terus lawan derby Manchester yang terakhir itu kan 2-1. Itu sebenarnya pencapaian luar biasa gitu. Gue nggak tahu kan, mungkin nextnya Arne Slot akan ditendang juga. Makanya kalau ngomongin soal rumor, harusnya tuh urutannya peringkat 4 dulu yang dipecat, peringkat 5 terus peringkat 6 ya kan. Kayak gitu, nggak taunya peringkat 5 dulu. Tapi kan klub Liverpool masih trust dengan Arne Slot. Iya, kan. Kalau gue rasa emang Slot lebih aman karena dia nggak ngomong. Nah, makanya kan Slot kan ngomong gitu. berdua. Kalau Slot udah ngomong sih harusnya peringkat 4 dulu cabut, peringkat 5, peringkat 6 gitu. Jadi kayak intinya gitulah, kayak Enzo Maresca tuh sebenarnya kalau ngomongin prestasi, ya kan? Prestasinya dia bagus tuh. Bawa Chelsea ngelengkapin Piala Dunia. Tar dulu Piala Eropa dilengkapin semua kan, juara konferensi kan, jadi menang semua. Terus juara Piala Dunia. Yang orang nggak tahu tuh. Yang orang dibilangnya itu Piala Ciki. Iya. Orang nggak tahu tuh. Piala Ciki. Orang juga nggak bakal tahu itu Piala Dunia Chelsea yang menang. Dan yang lebih hebatnya lagi kan ngalahin PSG tuh, yang lagi sangar-sangarnya kemarin. Katanya Liverpool aja dikalahin, terus Barcelona juga dikalahin. Ini Chelsea 3-0 PSG apaan itu? Tapi kalau Chelsea yang gue dapat adalah gue sempat baca karena Chelsea itu lebih ke bisnis sebenarnya. Itu yang gue baca. Enzo Maresca kan nggak mau diatur kan. Chelsea itu maunya semua pemainnya tuh dimainin. Ternyata agar value harga pemainnya tuh nggak turun. Tapi Enzo Maresca tetap mau kekeh dengan kepemimpinan ini adalah gue butuh main ini aja, udah main yang begini. Tapi gue nggak tahu ya itu jadi konflik di Chelsea dengan Enzo Maresca dari sisi bisnisnya mungkin ya. Iya, tapi Chelsea lebih ke sisi bisnis karena ini pemain harus dimainin nih. Jam mainnya harus ada biar value kejualnya ada buat Chelsea. Nggak turun. Makanya gue bilang kan sejak jadi pemiliknya sekarang si Todd Boehly, ya kan. Itu Chelsea tuh udah lebih ke klub bisnis sekarang. Udah nggak mikirin prestasi sih, masih pada pengen, cuman kayak udahlah yang penting gue beli pemain A, gue kontrak 9 tahun dah. Gitu. Kan sekarang kontraknya kalau di Chelsea 9 tahun apa segala macam. Bicara ngomong kontrak, kan kemarin Chelsea baru tuh dapat yang pelatih baru. Pelatih dari adik klubnya sendiri sih, Strasbourg gitu. Chelsea cabang Prancis. Ya, Chelsea. Jadi namanya kan Liamor Senior tuh, ya kan. Kalau mau tahu, dia aja dikontrak sampai tahun 2032. Itu kan 7 tahun 8 tahun. Itu kan kontraknya jauh kan. Itu berarti emang bener Chelsea tuh sekarang emang basisnya dia basis bisnis. Yang penting nguntungin buat pemiliknya lah. Intinya begitu. Seperti jual beli pemain muda mungkin. Nah, cuma masalahnya ya untuk jadi fans Chelsea beratnya kayak gitu. Jadi kayak ya udah pelatihnya siapa aja, mau menang mau kalah terserah dah. Udah nggak bisa berharap lagi gitu. Nggak ada niatan pindah gitu. Kayak 4 itu. Aduh. 6. Tolong kalau pindah. Nih kalau lu pada mau jujur ya, gue dulu sebenarnya fansnya MU sebenarnya. Oh gitu. Ya kan? Lu nge-match berdua nih. Gue sebenarnya dulu fansnya MU, cuman di tahun 2010 gara-gara yang MU kalah sama Barcelona tuh di final UCL tuh. Ya kan? Gue jadi udah males lah. Terus juga kebetulan kan ada ponakannya gue kan namanya Chelsea juga kan. Dia udah nggak ada, jadi kayak udah gue pay respect lah buat ponakan gue. Makanya gue sekarang Chelsea through and through gitu loh. Berarti masalahnya kalau Chelsea itu masalah bisnis, kalau MU itu masalah
keras kepalanya ya. Cuma masalah internal sih kalau gue lihat, kalau dari MU adalah masalah internal. Karena kalau beberapa netizen yang banyak yang bilang itu dia Amorim itu lebih kayak Alex Ferguson gitu. Jadi setiap beberapa match itu ada Fergie applause time. gitu. Fergie time ya. Itu Tapi sih. kalau menurut gue sih jauh ya sama Alex Sir Alex kan berapa tahun dulu di Beda. MU. Iya, Tapi itu dia setelah- makanya baru-baru ini baru diganti, baru pelatih baru diganti. Ya karena Maksudnya- kepemilikan yang baru. Ya, Mereka itu dia sih yang belajar sih. gue nggak tahu ya, kepemilikan yang baru kayaknya pengen lihat cepet-cepet aja. Nggak mau proses lama Proses mungkin. lama. Nggak ada istilah slogan trust the process kayak si merah satunya. Iya betul. Iya, kayak si merah satunya kan ngomong trust the process. Proses proses juga itu karena pemain keturunan dari Jurgen Klopp. Makanya trennya masih begitu. Sekarang apa? Tapi kan you never walk alone gitu. Iya. Agak pernah sendiri gitu. Kalau Amorim ditinggalin sendiri sama manajemennya, Enzo juga sendiri juga. Jadi ya, Emang Arsenal ada yang dukung? Siapa? manajemennya lah semuanya. Gue yakin juga fansnya udah Salah gua udah gak main lagi. salah udah mau out. Seandainya nih, kalau menurut gue ya, kan ada dua tim nih, MU dan Chelsea yang lagi kosong. Kita balik ke posisi, seandainya lu jadi pelatih, itu lu pilih di tim mana? Nah, lu dulu dah, lu dulu. Jangan you never walk alone-nya. Oke, di tim mana Mbak? Di tim mana aja bebas ya? Enggak di Di Chelsea atau Chelsea atau MU, kita Chelsea atau MU? Ya, Iya. Misalkan lu main football manager tuh. Iya. Nah, lu jadi pelatihnya. Nah, kira-kira apa yang mau lu rombak pertama gitu. Cih. Dan bagaimana lu maintain biar targetnya kan 4 besar atau apa gitu. Kalau dua-duanya ya, pilih di antara dua ya. Dari salah satu. Kalau misalkan di Chelsea, gue nggak bisa mainin gameplay gue, ya kan? Pemain gue dipilih gitu berdasarkan Karena manajemen. tekanan kan ya. Iya, berarti gue kan gimana nih? Pemain seadanya aja gitu, sesuai dengan yang di belakang gue maunya apa. Gimana mau bagus itu. Kalau MU sama juga kali ya. Oh, MU agak luas dia sebenarnya. MU. Cuman memang masalahnya Amorimnya aja agak keras dia. Harus terlalu berani. Kalau gue sih lebih ke Chelsea ya. Nah, Kalau gue ntar bakal dulu. melatih Chelsea kan. Antar dulu. Kalau Lu gua- fans MU lu kenapa jadi gitu? Kan ini kan seandainya kalau kita jadi pelatih. Kalau jadi pelatih. Kalau gue jadi pelatih. Itu cuma gaji doang gitu. Ya iya jelas gue udah jelas. itu sih. Bisa. Bisa. Bisnis is bisnis, udah gue ngikutin bisnisnya Chelsea aja. Oh, berarti dia Misalnya- maksudnya jadi Pebisnis juga dia kali ya. Kontrak udah pasti panjang 7 tahun. Kayak Iya. tadi Liam. Ada kayak Liam 7 tahun. ya. Bisnis atasan gue minta, udah lu mainin, gue mainin. Gue digaji, udah kok. Iya, Simple. iya. Urusan mau klub lu peringkat berapa, tapi value pemain lu kejual mah. Cuman tiap main tuh di bench lapangan tuh lu diketok-ketokin tek aja gitu. Kontrak 7 tahun udah Begal, pasti nih. begal gitu. Lu di kontrak 7 tahun. Ketar-ketir Lu mau ngapain lagi, udah ikutin aja bisnisnya mereka. Iya juga sih. Iya kan, udah simpel aja sih. Hidup mah udah simpel aja udah. Berarti poinnya ya lu mau cari nama jadi pelatih atau enggak gitu kan ya. Atau lu cuma bekerja aja gitu. Dibayar pulang. Lu milihnya malah milih. Gua tuh kalau jadi Malu pelatih suruh Chelsea pindah. latihan udah simpel gua kalau berenang gua bilang soal lu Bebas ya. Iya bebas. Ya penting Beneran. kan pokoknya babak pertama nih 11 pemain gua mainin. Nah, Babak kedua 11 pemain lagi gua mainin. Udah kelar. sesuai instruksi. Value pemain tetap terjaga. Bener juga. Chelsea untung, gua untung, pemain untung. Simple. Masalahnya menang kagak. Kalau lu nggak menang kan langsung cabut lu. Kan Bener sekarang juga sih, Chelsea adalah bisnis dong. Ya. Bisnis is bisnis dong Ya. buat Chelsea. Urusan kita peringkat berapa, yang penting value pemainnya kejual, bisnisnya Chelsea muter, Betul. sama semuanya udah muter. Jangan salah lu kalau nanti apa point of view-nya lu kayak gitu. Ntar supporter tiba-tiba misi ini orang satu nggak bener nih cabut lu nggak lihat kemarin yang Cole Palmer 2 kali diganti ya? Ya karena biar jadi value pemainnya tinggi gitu loh. Terus siapa yang pemain itu? Kamavinga. Madrid kok kenapa jadi nyambungnya kemana? Terus kan kalau lu pilih mana gue tanya? Kalau gua sih gua mau ngelatih MU karena kalau Chelsea kan istilahnya ini kan kenapa gua ngelatih MU
Lu masa nggak tahu MU kan heritage kan? Kayak Jose Mourinho, this is football heritage. Nah, ya kan? Jadi kan MU itu heritage-nya trofinya banyak ya kan? Sementara sekarang katanya di awal tahun kemarin kalau gue lihat tuh tsunami trofi, nggak taunya nakodanya cabut. Iya. Kalau kalian jadi pemilik klub dah, Nah, Wah. ini masing-masing ya, nih pemilik klub MU, terus Liverpool sama Chelsea gimana dah? Dari MU dulu. gue kalau udah pilih klub MU nih, gue udah gak usah bikin bola, lah, kesuka-suka gue milih klub. Jualan burger aja. Gue bikin FNB, gue udah nih pemain-pemain MU bakal gue bikin jadi sekolah-sekolah bola nih. Jadi satu pemain gue bikin sekolah-sekolah bola. Akademi jadi. Akademi. Udah, yang penting stadion gue sewain buat konser. Simple. Nah, berarti dia mindset bisnis, bisnis berarti. Klub cabai merah berarti bukan setan merah lagi, cabai merah. Old Trafford ntar gue jadiin konser deh. Nah itu udah simple. Nah, Bisnis, kalau lu udah semua kebayar. Fifth Group atau siapa yang pemilik lu namanya? Oh. Jangan disebut di sini. Nah, ya. Gimana dah kalau lu jadi Ya, kalau gua, pemilik Liverpool? Semua bisa dibicarain kan ya. Gitu. Pertahanin salah. Pertahanin salah tapi nggak diturunin, sedih juga gue. Nah, Udah terus lu terakhir Chelsea. kalau gua Chelsea udah itu yang Todd Bowley buang. Gua pengennya yang penting ngelatih trust the process, nunggu 3 musim lah. 3 musim kalau nggak ada apa-apa baru cabut. Jangan tiba-tiba baru 2 bulan baru semusim udah langsung main cabut aja gitu. Dan kontrak pemain gak usah panjang-panjang loh. Bosen lama-lama ngeliat itu. Iya. 5 tahun aja lah, udah 5 tahun udah main. Berarti bener kata lo, sepak bola modern udah ngadaptasi pelatih nggak lama-lama kali ya. Itu karena kan tadi mindsetnya mindset bisnis. Semuanya. Yang penting nguntungin gitu. Iya. Sama kalau gua mau ngomong ke pelatih gua, lu kalau mau ngebangkang sama gua nggak apa-apa bangkang gua, tapi lihat hasilnya gitu loh. Kalau lu ngebangkang sama gua tapi kagak ada hasilnya ya udah lu cabut. Ya udah. Nah, Kita cabut. cabut. Ya udah.